Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan membahas bab yang baru, masih di pembahasan kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya al-Imam al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah. Qala rahimahullahu ta'ala, babu qaulillahi ta'ala afa aminu makrallah. Bab firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah. Di bab ini, para jamaah yang dirahmati Allah, muallif rahimahullahu taala, beliau menukilkan ada sekitar 4 dalil yang inti kesimpulan dan juga kandungannya. Di dalam bab ini beliau menjelaskan kepada kita tentang kewajiban menggabungkan antara khauf dan roja. Kewajiban menggabungkan antara ibadah takut, rasa takut, dengan ibadah rasa harap. Di bab-bab sebelum ini kita sudah menyampaikan bahwa al-khauf war roja, rasa takut dan rasa harap, diumpamakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah alaihi rahmatullah, itu seperti 2 sayap burung, di mana para jamaah yang dirahmati Allah, kedua sayap burung tentu sangat menentukan selamat dan tidaknya perjalanan burung itu menuju tempat yang dituju. Maka demikian perjalanan kehidupan manusia menuju Allah Rabbul Alamin, maka akan sangat ditentukan dengan kedua sayapnya. Kedua sayap yang dimaksud adalah rasa takut dan juga rasa harapnya. Dan demikianlah hidup manusia, dia di antara 2 perkara ini, antara takut dan antara harap. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia dalam hidupnya berharap kesehatan dan dia menghindar dari sakit. Manusia dalam hidupnya mesti berharap keberuntungan dan dia mesti khawatir dari kerugian. Manusia dalam hidupnya mencari kebahagiaan, ya, dan dia menghindar dari yang namanya kesengsaraan, dan demikian seterusnya. Sehingga di dalam syariat kita, dan secara khusus di bab ini, beliau ingin membimbing kita bahwa wajib hukumnya menggabungkan antara khauf dan roja di dalam perjalanan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kesempurnaan iman itu baru akan terwujud kalau kemudian kita menyandingkan 2 perkara ini, menggabungkan antara rasa takut dan rasa harap. Kalau kemudian kita sendirikan, orang berjalan menuju Allah dengan peribadatannya hanya mengandalkan rasa takutnya saja, maka dia akan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Demikian pula orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatannya dan dia hanya mengandalkan rojaknya saja, maka dia pun akan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa 2 perkara ini mesti digabungkan?
Karena ketika orang hanya memilih satu perkara ini saja, misalkan khauf saja, maka para jamaah yang dirahmati Allah, khaufnya itu biasanya akan mengantarkan dirinya kepada al-ya'su min rauhillah, yakni putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang dalam perjalanan ibadahnya kepada Allah tidak ada rasa harap, hanya takut saja, dia ibadah kepada Allah dengan rasa takutnya saja, nah ini biasanya akan mengantarkan kepada putus asa dari rahmat Allah. Dan ini jelas menyimpang dari jalan Allah yang lurus. Orang yang putus asa dari rahmat Allah, dia melakukan kesalahan fatal dalam hidupnya. Pun demikian, jika orang kemudian perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatannya hanya bermodalkan rojak saja, harapan, maka para jamaah yang dirahmati Allah, dia akan kehilangan rasa takut, alias dia akan merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada takut-takutnya dari siksa Allah. Ya, sehingga dia terlena dengan kelalaiannya, dia semakin jauh dengan penyimpangannya, dan dia semakin bernikmat-nikmat dengan dosa dan juga maksiatnya. Kenapa? Enggak ada rasa takut kepada siksa Allah. Karena yang dia kedepankan adalah harapan dan harapannya. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu rahmatnya maha luas, Allah itu surganya luas, pintu surganya banyak. Dia melalaikan apa yang disebut dengan al-khauf minallah. Sehingga para jamaah yang dirahmati Allah, roja yang ada pada dirinya mengantarkan dirinya kepada aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun jalan yang menyimpang. Orang yang ibadah kepada Allah dengan rasa takut saja, maka dia haruri. Dia adalah orang khawarij. Kalau orang beribadah kepada Allah dengan roja saja, maka dia murji'ah. Jika ada orang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa cinta saja, maka dia orang zindi, orang yang tersesat, orang yang menyimpang. Maka yang selamat adalah mukmin muwahhid, man ya'budullaha bil mahabbati wal khaufi war raja', yakni hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dasar rasa takutnya, dengan dasar rasa cintanya, dan juga rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga unsur pokok dalam ibadah yang mesti ada dalam setiap peribadatan yang kita lakukan. Rasa cinta, rasa takut, dan juga rasa harap. Cinta ini pokok dasarnya, pokok pangkalnya. Imam Ibnu Qayyim mengumpamakannya seperti kepala burung. Kemudian khauf dan roja itu kedua sayapnya, penyeimbangnya. Maka nanti akan ada pembahasan bagaimana kita menyeimbangkan antara khauf dan roja. Terkadang mesti seimbang, terkadang kita dominankan khauf, terkadang kita dominankan rasa harap. Ya, sebagaimana binatang, burung, burung itu kan terkadang dia menyeimbangkan dua sayapnya. Ya, terkadang para jamaah dia dominankan gerakan sayap kanannya atau gerakan sayap kirinya. Kadang dua-duanya bergerak. Nah, demikian. Nanti akan ada pembahasan tentang itu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari bab ini adalah menjelaskan tentang kewajiban menggabungkan antara khauf dan roja. Ya, beliau membuat judul bab ini dengan firman Allah, afa aminu makrallah, maka apakah mereka merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi bisa dikatakan bab ini merupakan penjelasan tentang larangan merasa aman dari azab Allah dan larangan berputus asa dari rahmat Allah. Kalau dikatakan kenapa orang merasa aman dari azab Allah? Jawabannya apa?
Karena dia ibadah kepada Allahnya hanya dengan roja, harapan-harapan saja. Akhirnya dia merasa aman dari azab Allah, nggak ada rasa takutnya kepada azab Allah. Kenapa orang bisa berputus asa dari rahmat Allah? Kebalikannya. Karena berarti dia hanya mengandalkan rasa takutnya kepada Allah saat dia beribadah kepadanya. Akhirnya rasa takutnya ini menjadikan dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah. Dalil pertama yang beliau sampaikan di dalam bab ini adalah firman Allah di surat Al-A'raf ayat 99. Allah Subhanahu wa taala berfirman ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari makarnya Allah? Fala ya'manu makrallah, tidaklah ada orang yang merasa aman dari azab Allah illal qaumul khasirun, kecuali orang-orang yang merugi. Perhatikan ayat ini, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat inilah yang dijadikan judul bab oleh muallif di dalam bab ini. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang larangan merasa aman dari makarnya Allah. Makar itu apa, ikhwan? Makar sudah jadi bahasa kita ya. Makar. Apa kalau didefinisikan apa? Tapi paham kan? Istilah makar paham kan? Barakallah. Saking pahamnya susah dijelaskan. Ya, pokoknya makar. Ya, makar yang dimaksud makar Allah di sini, ya, ini makar Allah terhadap ahli maksiat. Makar Allah terhadap ahli maksiat dengan cara Allah memberikan nikmat. Nah, itu makar. Tipu daya, muslihat. Dia terus menerus dengan penyimpangannya. Dia semakin bernikmat-nikmat dengan dosa dan maksiatnya. Namun ternyata bersamaan dengan itu, kenikmatan Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa menyertai dirinya. Nah, ini dia kena makarnya Allah. Dia kena makarnya Allah. Ada nggak orang modelnya begitu? Ada, ikhwan? Banyak. Semakin jauh dari Allah, karirnya semakin melejit dan melangit, kata orang. Dulu lagi miskin, ya, gaulnya di masjid. Sekarang gara-gara sudah punya kursi, sudah nggak ke masjid lagi, sibuk dengan kursinya. Begitu ya. Nanti tambah lagi pangkatnya, makin sibuk lagi, makin jauh lagi dengan Allah, makin jauh lagi dengan agama. Semakin jauh, semakin tambah lagi pangkatnya. Kalau pangkat jabatan naik, otomatis apa yang ikut naik? Ada pejabat di sini. Kalau jabatan kita naik, yang ikut naik apa biasanya? Penghasilan, gajinya tambah naik. Termasuk gaji yang di badannya. Barakallahu fiikum. Tambah naik, semuanya naik. Nanti gengsinya juga ikut naik. Pokoknya semakin dia naik pangkatnya, naik jabatannya, semakin jauh dari Allah. Semakin jauh dari Allah, semakin besar penghasilannya. Dulu lagi rajin sholat, seret rezeki. Kenapa sudah ketika nggak sholat, kok lancar rezeki? Pantas kata Allah, fawailul lil musallin. Celaka orang-orang sholat, gitu ya. Nah, begitu para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini makar ini. Ini makarnya Allah. Jadi disebut makar Allah, itu maksudnya adalah makar dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang memang berhak untuk dapat makarnya Allah.
Siapa? Ahli maksiat. Yang semakin dia bermaksiat, semakin diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, ada istilah istidraj. Istidraj, para jamaah yang dirahmati Allah. Dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan segala apapun yang dia inginkan dari dunia dalam keadaan dia suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin curang, semakin zalim sama orang, semakin nipu orang, semakin mulus perjalanan. Nah, ini istidraj, ini makar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah, dari makarnya Allah Subhanahu wa taala? Ini tentu pertanyaan yang sifatnya mencela. Ya, mencela dan juga mengecam orang-orang yang tertipu dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tegaskan, fala ya'manu makrallah, tidaklah ada orang yang merasa aman dari makarnya Allah kecuali orang-orang yang merugi. Baik, para jamaah. Jadi orang yang merasa aman dari azab Allah, merasa aman dari makar Allah, maka rasa amannya dia dari azab Allah itu merupakan sebab kebinasaan dan juga kerugian. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kaitannya dengan bab tauhid sangat jelas. Kalau orang itu tidak ada rasa takut kepada azab Allah, tidak ada rasa takut terhadap makar Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya berarti dia merendahkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat mutlak. Ditambah lagi orang yang merasa aman dari makar Allah, ini sifatnya orang-orang musyrik, sifatnya orang-orang kafir. Maka kalau seorang mengaku sebagai muslim, kemudian dia punya karakter, punya sifat sebagaimana sifatnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir, berarti ada kesamaan. Dan ini para jamaah yang dirahmati Allah jelas akan menafikan kesempurnaan iman, kesempurnaan tauhid yang ada pada dirinya. Karena ternyata karakter yang demikian itu biasanya dimiliki oleh orang musyrik, oleh orang kafir. Maka bermasalah tauhidnya. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Baik, para jamaah. Dan betapa banyak ya manusia yang tidak takut dengan azab Allah. Sebagian orang kan nantang, Pak. Nantang-nantang azab Allah. Nah, nantang-nantang azab Allah juga ini sifatnya orang-orang kafir, sifatnya orang-orang musyrik, orang-orang mulhid, orang-orang yang menyimpang, ditantang azab Allah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini makar disandarkan kepada Allah dua kali di sini. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah. Makarnya Allah. Baik. Bermakar. Bermakar itu sifat terpuji atau tercela? Si fulan bermakar. Itu kelompok si fulan bermakar. Memanipulasi data, misalnya. Baik, para jamaah. Berarti dia bermakar. Melakukan tipu muslihat. Melakukan tindakan kezaliman. Membohongi publik, bahasa orang sekarang. Baik, para jamaah. Jadi orang itu bermakar. Makar ini sifat terpuji atau sifat tercela? Tercela. Berarti kalau Allah bermakar, berarti Allah melakukan perbuatan tercela. Benar, ikhwan? Gimana ini? Ini makar di sini dinisbatkan kepada Allah. Afa aminu makrallah? Apakah mereka merasa aman dari makarnya Allah? Berarti Allah bermakar. Nah, Allah bermakar ini perbuatan terpuji atau perbuatan tercela?
Barakallahu fiik. Dalam satu riwayat dikatakan wasyarru laisa ilaik. Keburukan itu tidak pernah disandarkan kepada Allah. Ikhwan, keburukan tidak pernah disandarkan kepada Allah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah disifati dengan jamal. Allah disifati dengan thayyib. Allah itu maha baik. Allah itu maha thayyib. Allah itu maha jamil. Thayyib. Kalau kemudian Allah disifati dengan seperti itu, maka setiap keputusan, setiap tindakan, perbuatan Allah Subhanahu wa taala juga otomatis baik. Maka kata Nabi, keburukan itu tidak disandarkan kepada Allah. Nah, dari sini kita mesti paham, ya, makar itu ada dua, bisa terpuji, bisa tercela. Pada umumnya bermakar itu tercela karena dia berarti melakukan tipu muslihat. Dia bermakar, melakukan makar, menipu orang, menzolimi orang, tipu muslihat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, mencurangi orang. Nah, secara umum begitu. Bermakar itu sifat tercela. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, ada makar yang sifatnya terpuji. Baik, ini dua pasukan perang, mujahidin muslim, ya, tentara pasukan muslim, kemudian tentara pasukan kafir. Ketika di medan perang, ketika mereka beradu di medan perang, maka mesti masing-masing mereka bermakar, melakukan strategi, kan begitu. Baik, para jamaah. Orang-orang kafir di pasukan kafir mereka melakukan strategi, kan begitu. Mereka bermakar. Bagaimana ini pasukan orang-orang muslim bisa dikalahkan dengan makarnya mereka? Ingat peristiwa bagaimana berjalannya perang Uhud yang waktu itu dikepalai oleh Khalid bin Walid. Strateginya luar biasa. Sampai kemudian kaum muslimin terpukul mundur dan banyak kemudian berjatuhan korban. Dengan apa? Strategi. Kecerdasan strategi yang dimiliki oleh siapa? Oleh Khalid bin Walid. Nah, sebetulnya untuk mengantisipasi itu Nabi juga sudah punya strategi dengan mengamanahkan kepada pasukan pemanah supaya tidak turun dari Jabal Jabal Rumat. Apapun keadaan kami di bawah, kalian tidak boleh turun. Ini kan strategi. Strateginya Nabi di dalam berperang. Supaya apa? Supaya mengantisipasi. Kalau mereka kemudian bermakar, mereka melakukan strategi yang mungkin tidak disangka dan diduga. Barakallahu fikum. Maka para jamaah, ketika makarnya pasukan kafir bisa kemudian diantisipasi, bisa kemudian dibalas makar mereka, maka berarti bermakarnya pasukan muslim ini bermakar yang terpuji. Paham ini? Nah, itu gambarannya. Berarti makar itu bermakar kalau dalam rangka membalas makarnya orang-orang yang bermakar dalam kezaliman dan keburukan, ini menjadi terpuji. Dan itu menunjukkan sifat kekuatan dan kekuasaan. Maka para jamaah dirahmati Allah, tentang makar yang kemudian dinisbatkan kepada Allah, para ulama kita, ahli sunnati wal jamaah, meyakini kita hanya menetapkan bagi Allah makar pada sisi yang terpuji. Yakni Allah bermakar kepada orang-orang yang kemudian bermakar kepada Allah dan Rasulnya. Dengan makna berarti Allah punya kekuatan, Allah punya kemampuan untuk membalas makarnya mereka. Ini sifat kurang atau sifat sempurna? Sifat sempurna. Oh, kalau Tuhan kok nggak bisa balas makar, ya berarti tidak layak menyandang gelar ketuhanan. Maka wayamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka musuh-musuh Allah dan Rasulnya bermakar, maka Allah pun membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baiknya pembalas makar.
Nah, dari sisi ini berarti kesempurnaan. Bukan sifat tercela, bukan sifat kurang. Maka kita menetapkan bagi Allah pada sisi yang sempurnanya dan kita menafikan pada sisi yang tercela. Bisa dipahami ini? Barakallahu fikum. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan kalau sifat ini mau kita sebutkan pada diri Allah, maka mesti dilanjutkan dengan kalimat berikutnya. Allah itu bermakan terhadap orang-orang yang memang berhak mendapatkan balasan makan. Begitu. Karena pada sisi ini berarti menunjukkan kemahasempurnaan Allah, kemahakuat dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Bisa dipahami ini? Barakallahu fikum. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian ayat yang kedua yang beliau nukilkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hijr ayat 56. Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Ayat ini berbicara tentang Nabiullah Ibrahim. Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Rabb-Nya kecuali orang-orang yang sesat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini tegas Nabiullah Ibrahim alaihi salam menyatakan larangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya orang yang berputus asa dari rahmat Allah ini orang-orang yang tersesat. Seorang mukmin, apalagi para nabi dan rasul, maka mereka sangat yakin bahwa rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ya, rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Para nabi dan rasul juga orang yang paling paham, orang yang paling mengerti, paling tahu sebab-sebab turunnya rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah, Nabiullah Ibrahim alaihi salam beliau tidak terlalu terkejut ya saat beliau dikabari akan memperoleh anak keturunan, sementara usianya dan juga usia istrinya sudah sangat tua. Beliau tidak berputus asa dari rahmat dan karunia Allah. Hanya saja beliau mempertanyakannya karena memang umumnya orang itu kalau sudah sangat tua itu mustahil memperoleh anak ya di usia tua. Ya bahkan kalau kita lihat ya, di masa ini dokter itu nganjurkan punya anak sampai usia berapa? Katanya 38 sudah, itu sudah batas terakhir, kan begitu. Usia 38. Paling banter mungkin usia kepala 4 sudah. Kalau ada ibu-ibu kepala 5 ya, masih bolak-balik ya ke bidan, bolak-balik ke dokter kandungan memeriksakan hamilnya. Itu biasanya raut wajah dokternya berbeda begitu ya. Tua hamil terus gitu ya. Kan begitu para jamaah. Kenapa? Ya mungkin secara medis sudah sangat riskan. Tapi kan kuasa Allah bisa saja. Para jamaah yang dirahmati Allah. Dan saya punya teman seorang ustaz, istrinya sudah hampir kepala 5, masih bisa hamil, melahirkan dengan normal. Masya Allah. Jadi kalau secara medis kan 38 sudah stop. Gitu ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ya apalagi ya manusia di zaman ini gitu ya. Yang mungkin sudah ringkih, tidak seperti orang-orang dulu gitu kan. Orang dulu kadang istrinya lahiran, yang bantuin siapa? Suaminya. Anaknya 7 misalkan, lahir yang ke-8 sudah sangat lihai suami gitu. Sudah biasa setahun 1 begitu kan. Masya Allah. Itu orang-orang zaman dulu. Kalau sekarang kan tidak para jamaah. Telat ke dokter saja, misalkan 1 bulan terlewatkan itu bisa masalah, kan begitu. Barakallahu fiik. Nah, intinya apa? Galibnya memang orang itu di masa tuanya sudah mustahil punya anak. Tentu yang kita maksud di sini terkait dengan wanitanya ya. Kalau laki-laki aman, Pak. Bapak kepala 7,
Masih bisa punya anak, Pak. Yang penting istrinya masih muda. Iya, betul, Pak. Ketawa semua itu. Masya Allah. Saya sempat didatangi ya. Jamaah sudah pensiun. Sudah kepala 65 mungkin ya usianya. Masya Allah, curhat bertanya, Ustaz, insya Allah saya mau nikahi seorang janda usia kepala 4. Nah, si bapak ini usia sudah 65an. Artinya masih seger begitu. Masih seger. Kalau di Saudi Pak biasa kakek-kakek nikahi lulusan SMA. Itu biasa ya. Kalau di kita kan viral gitu ya. Pasti viral. Kakek-kakek nikahin lulusan SMA. Yang bujang saja enggak begitu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi memang galibnya ya, terutama seorang perempuan di usia tua enggak punya anak. Ya, artinya berat dia untuk punya anak. Namun Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah, ternyata Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan izin dan kudrat Allah, beliau dikabari ya bahwa akan lahir anak keturunan dari rahim istrinya. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam beliau tidak putus asa dari rahmat Allah. Ketika orang itu menikah belum punya anak, maka itu jadi ujian bagi dirinya. Maka bersabarlah. Ya, kesabaran itu akan mengantarkan dirinya mendapatkan limpahan pahala dan mengantarkan dirinya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim kemudian memberikan nasihat, jangan kemudian berputus asa dari rahmat Allah. Karena orang yang berputus asa dari rahmat Allah, maka dia adalah orang yang tersesat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaitan ayat ini dengan bab sangat jelas. Di dalam ayat ini terkandung larangan tegas berputus asa dari rahmat Allah. Berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini biasanya muncul gara-gara orang terlalu mengedepankan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga para jamaah dia membatasi rahmat Allah. Ya. Saking takutnya kan orang bisa merasa, oh saya sudah kadung berlumuran dosa. Rasa-rasanya model-model saya, tampang-tampang saya ini tidak akan dapat ampunan dari Allah. Dia membatasi ampunan Allah. Rasa-rasanya Allah tidak mungkin sayang kepada saya. Sudah 99 nyawa saya hilangkan tanpa hak, misalkan begitu ya. Dia sudah merasa berlumuran dosa. Akhirnya saking takutnya dia putus asa dari rahmat Allah. Nah, ketika orang merasa putus asa dari rahmat Allah, maka sejatinya dia sedang melakukan dosa yang sangat besar. Ya, dosa yang kemudian bisa mengurangi kadar dari keimanannya atau bahkan menghilangkan keimanannya sama sekali. Rusak tauhidnya. Kenapa demikian? Karena berarti dia merendahkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat mutlak. Allah sempurna dalam kasih sayangnya. Allah sempurna dalam rahmatnya. Wa rahmati wasi'at kullasyai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Rahmatku mendahului murkaku. Begitu kan kata Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berputus asa dari rahmat Allah, dia merendahkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat mutlak. Dia juga berarti meragukan kemampuan Allah. Bagi Allah mudah memberikan rahmat, mengasihani ya sebagian daripada hambanya, bahkan seluruh hambanya mendapatkan jatah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berputus asa dari rahmat Allah berarti dia pun meragukan rahmatnya Allah. Baik, para jamaah, dan itu semua adalah perusak tauhid. Wal iyadzubillah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, Nabiullah Ya'qub alaihissalam saat beliau diuji dengan kehilangan putra kesayangannya. Siapa putranya? Ya'qub. Yusuf ya putranya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kan sempat hilang ya Nabiullah Yusuf alaihissalam
para jamaah yang dirahmati Allah, ya karena ulah daripada saudara-saudaranya, maka kemudian beliau berpesan kepada putra-putranya, ya bani yadhabu, ya bani yadhabu, wahai anak-anakku, pergilah kalian, fatahassasu min Yusuf, ya carilah berita tentang Yusuf, wa akhihi, demikian pula saudaranya, ya saudaranya Yusuf. Wala tayasu min rauhillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Lihat ini nasihatnya seorang bapak kepada putra-putranya. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Karena tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Dan Masya Allah, kisah tentang Nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya, bersama dengan ayahnya, ini kisah yang sangat mengagumkan. Ya, diakhiri dengan pertemuan, ya semua daripada saudara-saudaranya bersama dengan ayahnya, dan akhirnya mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua hasil kerjasama yang baik antara ayah dan juga anak-anaknya. Mereka tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah, sebagai akhirnya mereka mendapatkan kesudahan yang baik. Dan demikianlah. Jadi kita jangan, ya seorang mukmin muwahhid itu jangan putus asa dari rahmat Allah. Sebagaimana dia tidak merasa aman dari makar, dari azabnya Allah, dia pun tidak putus asa dari rahmat Allah. Siapa yang bisa membatasi rahmat Allah? Saya mah Ustaz, tidak akan mungkin kayaknya Allah mengampuni, mengasih rahmat kepada saya. Dan siapa yang membatasi rahmat Allah? Siapa yang kemudian membatasi kemampuan Allah? Apakah Allah tidak mampu kemudian merahmati seseorang yang mungkin sudah berlumur dosa? Allah mampu merahmati siapapun dari hambanya yang memang berhak mendapatkan rahmat Allah. Dan sebentar lagi para jamaah, kita akan memasuki bulan yang penuh dengan rahmat Allah. Nabi sendiri salah satu gelar dan nama beliau disebut dengan Nabiur Rahmah. Nabi yang penuh dengan kasih sayang kepada umatnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau nabinya saja Masya Allah penuh dengan sifat rahmah, ya belas kasih, azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Nabi itu dengan orang-orang beriman rauf. Beliau sangat santun, rahim, dan sangat belas kasih, sangat penyayang. Itu Rasulullah. Bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Ya. Allah Azza wa Jalla memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahmat Allah itu tidak terbatas. Nah, orang yang berputus asa dari rahmat Allah berarti kan dia membatasi rahmat Allah yang tidak terbatas. Nah, ini khalal, ya. Ini cacat di dalam iman, cacat di dalam keyakinan, cacat di dalam tauhid. Barakallahu fikum. Baik para jamaah, sampai di sini masih ada 2 dalil di bab ini. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Sudah masuk waktu belum?